Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ada Mansyah. Kali ini kita akan membahas mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Simak terus videonya ya. 나의 눈을 반쯤 가린 채 계속 걸으라면 날 떠미는데 Somebody let me know Tell me which way to go Cause I don't know. Kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia. Pada Januari tahun 1942, Jepang pertama kali masuk ke wilayah Ambon dan menguasai seluruh wilayah Maluku. Di Indonesia, Jepang memperoleh kemajuan yang pesat. Diawali dengan menguasai Tarakan, selanjutnya Jepang menguasai Balikpapan, Pontianak, Banjarmasin, Palembang, Batavia atau Jakarta, Bogor, terus ke Subang dan terakhir di Kalijati. Dalam waktu yang singkat, Indonesia terjatuh ke tangan Jepang. Penyerahan tanpa syarat oleh Letjen Hatterporten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu pada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitoshi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Belanda di Indonesia dan digantikan oleh kekuasaan kemaharajaan Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang merupakan pemerintahan sipil, maka zaman Jepang merupakan pemerintahan militer. Masa pendudukan Jepang di Indonesia. Datang ke Indonesia sebagai saudara tua, Jepang berusaha melancarkan propagandanya. Jepang membentuk Perhimpunan Gerakan 3A yang didirikan pada tanggal 29 Agustus tahun 1942. Propaganda Gerakan 3A ini dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Dengan mengatakan hal ini, maka kedatangan bangsa Jepang disambut gembira oleh bangsa Indonesia. Sebab menurut mereka, bangsa Jepang dapat melepaskan bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan Hindia Belanda dan segera menciptakan kemerdekaan. Beberapa sistem kepemimpinan pada masa Jepang. Yang pertama adalah sistem pemerintahannya. Setelah penyerahan kekuasaan Indonesia dari Belanda ke Jepang, kemudian Jepang membagi Indonesia menjadi 3 wilayah pendudukan militer yang meliputi yang pertama wilayah 1 terdiri atas Jawa dan Madura yang diperintah oleh tentara ke-16 Rikugun atau Angkatan Darat yang berpusat di Jakarta. Yang kedua, wilayah 2 terdiri atas Sumatera yang diperintah oleh tentara ke-25 Rikugun yang berpusat di Bukit Tinggi. Dan yang ketiga, wilayah 3 terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara yang diperintah oleh Armada Selatan kedua Kaikun atau Angkatan Laut yang berpusat di Makassar. Selain itu, Jepang juga membentuk organisasi kemiliteran yaitu seperti Seinendan atau Barisan Pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun. Yang kedua, Joshi Seinendan atau Barisan Cadangan atau Seinendan Putri. Yang ketiga, Bakuta yang termasuk pasukan berani mati. Yang keempat, Keibodan atau Barisan Bantu Polisi yang anggotanya berusia 23 sampai 35 tahun. Barisan ini di Sumatera disebut Bogodan dan di Kalimantan disebut Borneo Konon Hoko Pudan. Yang kelima, Hizbullah yaitu barisan semi militer untuk orang Islam. Yang keenam, Heiho yaitu membantu prajurit Jepang yang anggotanya berusia 18 sampai 25 tahun. Yang ke-7, Jawa Sentotai atau barisan benteng perjuangan Jawa. Yang ke-8, Swiss Yintai atau barisan pelopor. Yang ke-9, PETA atau pembela tanah air yaitu tentara daerah yang dibentuk oleh Kumakichi Harada berdasarkan Osamu Serei nomor 44 tanggal 23 Oktober tahun 1943.
Yang ke-10, Gaku Kota, yaitu korps pelajar yang dibentuk pada bulan Desember tahun 1944. Dan yang terakhir adalah Fujinkai, yaitu himpunan wanita yang dibentuk pada tanggal 23 Agustus tahun 1943. Sementara sistem ekonomi pada masa Jepang adalah ekonomi perang, di mana dalam bidang ekonomi, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Sedangkan dalam sistem pendidikan, dasar pendidikan di sekolah-sekolah adalah pengabdian kepada pemerintah pendudukan Jepang. Apabila zaman kolonial Belanda, isi pendidikan diarahkan pada kebudayaan Barat, maka pada zaman Jepang diarahkan pada kebudayaan Jepang. Kita lihat misalnya apa yang terjadi di berbagai tingkatan pendidikan, yaitu setiap pagi dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang atau Kimigayo. Jepang melakukan eksploitasi alam dan eksploitasi manusia terhadap bangsa Indonesia. Dalam eksploitasi alam, Jepang melakukan yang pertama, pemerintahan Jepang mengeluarkan peraturan untuk memperlakukan pengawasan terhadap penggunaan dan peredaran sisa persediaan barang yang diperketat. Yang kedua, semua harta benda dan perusahaan perkebunan milik orang Belanda disita dan beberapa perusahaan vital seperti pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transport langsung dikuasai pemerintah. Yang ketiga, Jepang memonopoli penjualan hasil perkebunan teh, kopi, karet, dan kina. Yang keempat, Jepang melancarkan kampanye-kampanye penyerahan barang-barang dan menambah bahan pangan secara besar-besaran. Kampanye ini menjadi tugas dari Jawa Hokkaido dan instansi-instansi lain. Yang kelima, jenis perkebunan yang tidak berguna dibatasi, dimusnahkan atau diganti dengan tanaman bahan makanan seperti perkebunan teh, kopi, tembakau yang diganti dengan perkebunan tebu sebagai bahan untuk pembuatan gula. Yang keenam, adanya peraturan pembatasan dan penguasaan alat produksi oleh pemerintah. Yang ketujuh, bekas perkebunan tembakau, kopi, dan teh dipakai dan ditanami bahan makanan lain. Yang kedelapan, rakyat hanya diperbolehkan mendapatkan 40% dari hasil pertaniannya, sedangkan 60% lainnya harus disetorkan kepada pemerintahan Jepang dan lumbung desa. Dan yang terakhir, rakyat dibebani oleh Jepang dengan pekerjaan tambahan yang bersifat wajib, seperti menanam pohon jarak yang bisa digunakan sebagai pelumas pesawat terbang dan senjata. Dalam hal eksploitasi manusia, Jepang memperkerjakan rakyat Indonesia dengan kejam yang kita kenal dengan istilah Romusa. Pembentukan Romusa ini dilatar belakangi oleh besarnya kebutuhan Jepang akan tenaga kerja untuk pembangunan pertahanannya, seperti gudang bawah tanah, lapangan udara darurat. Tenaga Romusa ini diperoleh dari desa seperti Pulau Jawa yang padat penduduknya. Pada awalnya, pengerahan tenaga kerja ini bersifat sukarela. Namun dalam pelaksanaannya, pengerahan tenaga kerja ini dilaksanakan secara paksa. Kehidupan para Romusa sangat sulit. Mereka kelaparan, kesehatan mereka tidak dijamin, sehingga banyak Romusa yang meninggal. Organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama adalah Perjuangan Kooperatif atau Kerjasama. Organisasinya yang pertama adalah Gerakan 3A. Usaha pertama kali yang dilakukan oleh Jepang untuk memikat dan mencari dukungan untuk membantu kemenangannya dalam rangka pembentukan negara Asia Timur Raya adalah Gerakan 3A yang mempunyai semboyan Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Organisasi tersebut dicanangkan pada bulan April tahun 1942. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Hiroshi Shimizu atau propagandanis Jepang dan Mr. Samsudin dari Indonesia.
Untuk mendukung gerakan tersebut dibentuklah Barisan Pemuda dengan nama Pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Soekarjo Wiryo Pranoto dengan menerbitkan surat kabar Asia Raya. Yang kedua adalah Pusat Tenaga Kerja atau Putra. Gerakan 3A dianggap tidak efektif sehingga dibubarkan. Dan pada bulan Maret tahun 1943, pemerintah Jepang membentuk Pusat Tenaga Rakyat atau Putra yang dipimpin oleh 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Tujuannya memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia untuk membantu Jepang dalam Perang Asia Pasifik. Bagi Indonesia, untuk membangun dan menghidupkan kembali aspirasi bangsa yang tenggelam akibat imperialisme Belanda. Melalui Putra, para pemimpin Indonesia dapat berhubungan dengan rakyat secara langsung, baik melalui rapat-rapat maupun media massa milik Jepang. Namun, karena Putra nyatanya bermanfaat bagi bangsa Indonesia, pemerintah Jepang akhirnya membubarkannya pada April tahun 1944. Yang ketiga adalah Badan Pertimbangan Pusat atau Chousang-in. Selain melalui Putra, para pemimpin pergerakan juga berjuang melalui Badan Pertimbangan Pusat atau Chousang-in yang dibentuk Jepang pada 5 September tahun 1943. Badan ini beranggotakan 43 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidangnya pada 20 Oktober tahun 1943, Chousang-in menetapkan bahwa agar Jepang menang dalam perang, perlu dikerahkan segala potensi dan produksi dari rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan ketetapan itu, dibentuklah berbagai kesatuan pemuda sebagai wadah pengembelengan mental dan semangat juang agar mereka menjadi tenaga-tenaga pejuang yang militan. Berbagai kesatuan pemuda yang berhasil dibentuk antara lain Seininden atau Barisan Pemuda, Keibodan atau Barisan Pembantu Polisi, Seishintai atau Barisan Pelopor, Goupukotai atau Barisan Pelajar, dan Fujinkai atau Barisan Wanita. Pada saat pengembelengan mental itulah, Insinyur Soekarno selalu menyisipkan penanaman jiwa dan semangat nasionalisme, pentingnya persatuan dan kesatuan, serta keberanian berjuang dengan resiko apapun untuk Indonesia merdeka. Dengan demikian, kebijakan pemerintah Jepang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh nasional untuk perjuangan. Para pemimpin Indonesia memanfaatkan organisasi ini untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Jelas sekali, para pemimpin Indonesia tidak bodoh untuk dibohongi oleh pihak Jepang. Yang keempat adalah Himpunan Kebaktian Jawa atau Jawa Hokokai. Putra oleh pihak Jepang dianggap lebih bermanfaat bagi bangsa Indonesia daripada untuk Jepang. Akibatnya, pada tanggal 1 Januari tahun 1944, Putra diganti dengan organisasi Jawa Hokokai. Tujuannya adalah untuk menghimpun kekuatan rakyat dan digalang kebaktiannya. Dalam tradisi Jepang, kebaktian ini memiliki 3 dasar, yakni pengorbanan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan sesuatu dengan bakti. 3 hal inilah yang dituntut dari rakyat Indonesia oleh pemerintah Jepang. Dalam kegiatannya, Jawa Hokokai menjadi pelaksanaan distribusi barang untuk perang seperti emas, permata, besi, aluminium, dan lain-lain yang dianggap penting untuk perang. Yang kelima adalah Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI. Adalah satu-satunya organisasi pergerakan nasional yang masih diperkenalkan berdiri pada masa pendudukan Jepang. Golongan ini memperoleh kelonggaran karena dinilai paling anti barat sehingga akan mudah dirangkul. MIAI diakui sebagai organisasi resmi umat Islam dengan syarat harus mengubah asas dan tujuannya. Kegiatannya terbatas pada pembentukan Baitul Mal atau badan amal dan menyelenggarakan peringatan hari-hari besar keagamaan. Kegiatan MIAI dirasa sangat membahayakan bagi Jepang sehingga dibubarkan dan diganti dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau MASYUMI yang disahkan oleh Gun Seikan pada tanggal 22 November tahun 1943 dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai ketuanya. Yang kedua adalah perjuangan bawah tanah. Yang pertama dilakukan oleh kelompok Sukarni. Sukarni adalah tokoh pergerakan pada zaman Hindia Belanda. Pada masa pendudukan Jepang, ia bekerja di Sendenbu atau Barisan Propaganda Jepang bersama dengan Muhammad Yamin.
Sukarni menghimpun tokoh-tokoh pergerakan yang lain, antara lain Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, dan Maruto Nitiniharjo. Gerakan yang dilakukan kelompok Sukarni adalah menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, dan mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh pihak Jepang. Yang kedua adalah kelompok Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo pada masa pendudukan Jepang menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kaigun, Bukanfu atau Kantor Perhubungan Angkatan Laut di Jakarta. Ahmad Subarjo berusaha menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja dalam Angkatan Laut Jepang. Atas dorongan dari kelompok Ahmad Subarjo inilah, maka Angkatan Laut berhasil mendirikan asrama pemuda dengan nama Asrama Indonesia Merdeka. Di Asrama Indonesia Merdeka ini, para pemimpin bangsa Indonesia memberikan pelajaran-pelajaran yang secara tidak langsung menanamkan semangat nasionalisme kepada para pemuda Indonesia. Yang ketiga adalah kelompok Sultan Syahrir. Sultan Syahrir merupakan tokoh besar pergerakan nasional yang pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1935 dibuang ke Bovendigul di Irian Jaya, kemudian dipindahkan ke Banda Neira, dan terakhir ke Sukabumi. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir berjuang diam-diam dengan cara menghimpun rekan-rekan sekolahnya dulu dan rekan-rekan seorganisasi pada zaman Hindia Belanda. Terbentuklah suatu kelompok rahasia yang bernama kelompok Syahrir. Dalam perjuangannya, Syahrir juga menjalin hubungan dengan pemimpin-pemimpin dari bangsa yang terpaksa bekerja sama dengan Jepang. Di samping itu, hubungan kelompok Syahrir dengan kelompok perjuangan yang lain berjalan cukup baik. Karena gerak langkah Syahrir dicurigai Jepang, untuk menghilangkan kecurigaan pihak Jepang, Syahrir bersedia memberi pelajaran di Asrama Indonesia Merdeka milik Angkatan Laut Jepang atau Kaigun, bersama dengan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Dan yang keempat adalah kelompok pemuda. Kelompok pemuda ini pada masa pendudukan Jepang mendapat perhatian khusus sebab akan digunakan untuk menjalankan kepentingan Jepang. Pemerintahan militer Jepang menanamkan pengaruhnya melalui kursus-kursus dan lembaga-lembaga pendidikan seperti kursus di Asrama Angkatan Baru Indonesia yang didirikan oleh Angkatan Laut Jepang. Akan tetapi, para pemuda Indonesia tidak mudah ditemakan oleh propaganda Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, di Jakarta ada dua kelompok pemuda yang aktif berjuang yang terhimpun dalam Ika Gaigaku atau Sekolah Tinggi Kedokteran, dan Badan Permusyawaratan atau Perwakilan Pelajar Indonesia atau BAPEPI. Organisasi inilah yang aktif berjuang dengan kelompok-kelompok yang lain. Tokoh-tokohnya antara lain Johan Nur, Eri Sadewa, E.A. Ratulangi, dan Syarif Tayyib. Yang ketiga adalah perlawanan bersenjata. Yang pertama, perlawanan di Chot Plieng, Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang ulama pemuda. Pada 10 November tahun 1942, tentara Jepang menyerang Chot Plieng pada saat rakyat sedang melaksanakan sholat subuh. Penyerangan pagi buta ini akhirnya dapat digagalkan oleh rakyat dengan menggunakan senjata kelewang, pedang, dan rencong. Begitupun dengan serangan kedua, tentara Jepang berhasil dipukul mundur. Namun, pada serangan yang ketiga, pasukan Tengku Abdul Jalil dapat dikalahkan Jepang. Peperangan ini telah merenggut 90 tentara Jepang dan sekitar 3.000 rakyat dari Chot Plieng. Yang kedua adalah perlawanan di Jawa Barat. Perlawanan meletus pada bulan Februari tahun 1944, yakni di daerah Sukamanah, Singaparna, Tasikmalaya di bawah pimpinan Kiai Haji Zainal Mustafa. Ia tidak tahan lagi melihat kehidupan rakyat yang semakin melarat dan menderita akibat beban berbagai macam setoran dan kerja paksa. Di samping itu, Kiai Haji Zainal Mustafa juga menolak melakukan Seikeirei karena hal ini dinilai bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga ia menghimpun rakyat untuk melawan Jepang. Perlawanan di daerah Jawa Barat lainnya adalah di Indramayu dan di Loh Bener, serta Sindang di daerah pantai utara Jawa Barat di dekat Cirebon. Perlawanan itu dipimpin oleh Haji Madrias. Perlawanan ini pun berhasil dipatahkan oleh tentara Jepang. Yang ketiga adalah perlawanan dari sejumlah perwira peta di Blitar, Buana dan Poudra Aceh, dan di Cilacap.
Yang pertama, perlawanan PETA di Blitar. Perlawanan para perwira pembela tanah air atau PETA di Blitar terjadi pada tanggal 14 Februari tahun 1945 yang dipimpin oleh Sudanco Supriyadi. Ia adalah seorang Sudanco atau komandan peleton di PETA. Perlawanan Supriyadi ini disebabkan karena tidak tahan lagi melihat kesengsaraan rakyat yang mati karena Romusa. Namun perlawanan tersebut dapat diredam oleh Jepang. Perlawanan ini tampaknya tidak direncanakan dengan baik sehingga mudah untuk digagalkan. Akhirnya para anggota PETA yang terlibat perlawanan diadili di Mahkamah Militer Jepang. Yang kedua adalah perlawanan di Buana dan Poudrah, Aceh. Pemimpinnya adalah Gyugun Teuku Hamid. Ia bersama 20 peleton pasukan melarikan diri dari asrama pada November tahun 1944 untuk merencanakan pemberontakan. Namun Jepang berhasil mengancam keluarga Teuku Hamid sehingga Teuku Hamid kembali lagi. Tampaknya rencana perlawanan Teuku Hamid menambah simpati dan semangat masyarakat sehingga kemudian muncullah kembali perlawanan. Lahirlah perlawanan Padrah di daerah Biren, Aceh Utara yang dipimpin oleh seorang kepala kampung yang dibantu oleh Regu Gyugun. Perlawanan tersebut menelan banyak korban dari pihak Aceh karena semua yang tertawan akhirnya dibunuh oleh Jepang. Dan yang ketiga, perlawanan di Gumilir Cilacap. Di Gumilir Cilacap, perlawanan dipimpin oleh seorang komandan Regu bernama Kuseiri. Serangan pertama tentara Jepang terdesak, namun setelah bala bantuan datang, Kuseiri mampu dikalahkan. Di Pengalengan, Jawa Barat pun meletus perlawanan dari para personel PETA yang juga dapat dilumpuhkan. Dampak negatif dan positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak negatifnya yang pertama adalah bencana kelaparan yang disebabkan kekurangan bahan makanan di berbagai pelosok Indonesia. Hal ini disebabkan rakyat hanya mendapatkan 20% dari hasil panen mereka sehingga tidak mencukupi sama sekali kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, tanah pertanian tidak menjadi subur karena terus ditanami oleh tanaman sejenis. Yang ketiga, para petani tidak mempunyai waktu untuk mengolah lahan pertanian mereka karena waktu dihabiskan untuk bekerja di lahan milik pemerintah Jepang seperti perkebunan kapas dan jarak. Yang keempat, produksi kapas yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan sandang. Hal ini disiasati dengan menggunakan pakaian dari karung goni atau bagor. Yang kelima, terjadinya pemerasan tenaga kerja berupa Romusa. Mereka dipekerjakan secara paksa, terutama untuk proyek-proyek militer seperti pembuatan lapangan terbang, jalan raya, jembatan, benteng pertahanan, dan jalan kereta api. Dari sekian banyak dampak negatif yang dihasilkan dari penjajahan Jepang di Indonesia, terdapat juga dampak positifnya, yaitu jadi perubahan di desa-desa. Hal ini terjadi akibat dari tenaga Romusa yang diambil dari suatu desa lalu dikirim keluar dari desanya. Jika mereka kembali ke desanya, mereka mendapatkan pangkat yang lebih tinggi dan berhak untuk melakukan perubahan-perubahan di desanya. Walaupun terdapat dampak positif, tetap saja penjajahan akan selalu berdampak negatif karena lebih banyak menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan dibanding dengan kesejahteraan. Akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Posisi Jepang semakin terjepit akibat kekalahan-kekalahan yang dialami dalam setiap medan perang melawan sekutu. Tanggal 1 Maret tahun 1945, pemerintahan Jepang di Jawa dipimpin oleh Saiko Shikikan Kumaki Chiharada membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang dalam bahasa Jepang yang disebut Dokuritsu Junbi Kosakai. Ketua dari BPUPKI ialah Dr. KRT Rajiman Wedyo Diningrat dibantu oleh dua ketua muda yaitu seorang Jepang bernama Suchokan Cirebon dan RP Suroso. Ia diangkat pula sebagai Kepala Sekretariat BPUPKI dibantu oleh Toyohiko Masuda dan Mr. AG Pringgodigo. Anggotanya 60 orang ditambah 7 orang Jepang tanpa hak suara. Dalam kesempatan itu, Insinyur Soekarno tidak menjadi ketua karena ia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi. Pelantikan anggota-anggota BPUPKI dilakukan pada tanggal 2 Mei tahun 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Jepang Tennohei.
Pelantikan itu dihadiri oleh dua pembesar Jepang, yaitu Jenderal Itagaki dan Jenderal Ichiro Nagano. Dalam peresmian itu, bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Hinomaru. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Sidang BPUPKI menerima bulat hasil kerja panitia. Dengan demikian, BPUPKI telah menyelesaikan tugasnya sehingga pada tanggal 7 Agustus tahun 1945 dinyatakan bubar. Selanjutnya, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI untuk melanjutkan tugas BPUPKI. Sebagai pengganti dari BPUPKI yang telah menyelesaikan tugasnya pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, pemerintahan Jepang membentuk PPKI atau Dokuretsu Junbi Inkai. 3 tokoh pemimpin nasional yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddireningrat dipanggil ke Dalat, Vietnam atas panggilan dari Jenderal Terauchi yang merupakan Panglima Tentara Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuannya pada tanggal 12 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyampaikan kepada ketiga pemimpin Indonesia tersebut bahwa pemerintah Kemaharajaan Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus tahun 1945. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh wilayah bekas jajahan Hindia Belanda. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddireningrat telah kembali ke tanah air. Kedudukan Jepang semakin sulit. Pasukan sekutu bertambah dekat ke Jepang. Rusia juga mengumumkan perang melawan Jepang dengan menyerang Manchuria. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945 di atas geladak kapal perang USS Missouri yang sedang berlabuh di Teluk Tokyo. Diumumkan oleh Kaisar Hirohito. Berita menyerahnya Jepang kepada sekutu didengar oleh Syahrir yang merupakan tokoh pemuda dari siaran radio Amerika bernama Voice of America. Kemudian Syahrir menyampaikan berita tersebut kepada Muhammad Hatta yang meneruskannya kepada Insinyur Soekarno. Dari sinilah PPKI dijadikan badan nasional untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 terciptalah kemerdekaan Indonesia yang ditandai dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu juga berakhirlah kekuasaan Jepang di Indonesia. Itu saja pembahasan kita mengenai masa pendudukan Jepang di Indonesia dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Ingat ya, jangan bosan belajar sejarah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy.